Hanya 5 yang pernah juara dengan motor pabrikan berbeda. Tahukah kamu, kalau di MotoGP ada pembalap yang pernah menjadi juara dengan 2 pabrikan berbeda? Nah, bisa dibilang pembalap ini benar-benar pembalap yang keren kan? Walaupun motornya ganti, tetap bisa mempertahankan pesonanya. Tahun 2024 ini, MotoGP masuk ke musim 76. Dari 76 musim, ternyata hanya 29 orang yang pernah jadi juara. Nah, sisanya kemana? Dari 29 rider ini, 17 diantaranya pernah meraih 2 gelar atau lebih. Sementara itu, 12 sisanya hanya pernah meraih 1 gelar. Yang tentunya kita ingat adalah juara tahun lalu. Dan juga juara 2 tahun lalu, karena orangnya sama, yaitu Pecco Bagnaia. Marc Marquez digadang-gadang akan menjadi salah satu pembalap yang pernah juara dengan 2 pabrikan berbeda. Pasalnya, Marquez meninggalkan Honda untuk bergabung bersama Ducati. Dia membela Gresini Racing. Gimana? Kira-kira tahun ini Bagnaia lagi yang juara? Ataukah Marc Marquez bersama pabrikan terbarunya? Siapapun yang juara, yang diuntungkan tentunya adalah Ducati. Karena baik Bagnaia maupun Marc Marquez dia membela Ducati. Nah, ini dia list pembalap yang pernah juara dengan 2 pabrikan berbeda. Giacomo Agostini. Total gelarnya 8 bersama MV Agusta 7 dan bersama Yamaha 1. Agostini mengawali karirnya di GP 500 pada 1965 bersama MV Agusta. Setahun setelah dia bergabung dengan MV Agusta, dia menjadi juara. Gak cuma itu, dia mempertahankan gelarnya sampai 6 tahun berikutnya lagi. Artinya 7 tahun juara. Pembalap yang bersama dengan dia, yang semusim dengan dia, tentunya ngerasa apes banget gue lahir di tahun yang musimnya sama. Karena selama 7 tahun harus mandul juara. Siapa sih yang gak pengen juara, tapi mau gimana lagi? Ini sih ibarat lahir bersamaan dengan Messi dan Ronaldo di musim yang sama. Karena banyak pemain sepak bola yang tertutup juga gara-gara Messi dan Ronaldo mendominasi. Di tahun 1973, Ago gagal menjadi juara 1. Dia hanya meraih podium ketiga. Dan itu membuat dia memutuskan untuk pindah bersama Yamaha. Setelah pindah bersama Yamaha di tahun 1975, dia berhasil menjuari juara pertama dan menjadikan orang pertama yang berhasil menjadi juara bersama Yamaha di kelas raja. Dan itu membuatnya sangat dikenang di MotoGP. Sampai hari ini pun dia masih sering mengunjungi pedok Yamaha dan juga MV Agusta. Valentino Rossi, 7 kali juara MotoGP kelas 500cc. Juara bersama Honda 3, bersama Yamaha 4. Valentino Rossi mengawali debutnya di tahun 2000, usai menjuarai GP 125 di tahun 2007 dan GP 250 di tahun 1999 bersama Aprilia. Ia tak langsung bergabung dengan tim utama Honda, tapi diletakkan di tim satelitnya Honda. Dan di tahun 2001, dia menjadi juara. Pada tahun 2002, Rossi pindah ke Repsol Honda dan langsung menjadi juara. Dan ia mempertahankannya untuk menjadi juara lagi di tahun 2003. Di tahun 2004, Rossi hengkang ke Yamaha. Sempat diremehkan, diejek-ejek, dicaci maki, tapi itu tidak membuat Rossi menyerah. Rossi malah membuktikannya untuk menjadi juara di tahun 2005. Dan bukan cuma itu, di tahun 2008 dan 2009, Rossi kembali menjadi juara. Geoff Duque. Total gelarnya 4 bersama Norton 1, bersama Gilera 3. Menjalani debut Grand Prix pada 1950 dan membela Norton di kelas GP 500. Ia mengakhiri musimnya sebagai runner-up, namun di tahun berikutnya ia berhasil menjadi juara dunia. Pada 1952, Duque hanya menjalani 4 balapan dan harus berakhir tidak menjadi juara. Kemudian ia memutuskan untuk hengkang. Setelah pindah ke Gilera, ia menjadi juara dunia, bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali beruntun. Pada tahun 1958, ia pindah ke BMW. Tapi setelah itu dia gagal menjadi juara dunia. Dia sempat pindah lagi sih, tapi masih gagal juga. Ya mungkin memang sudah habis musimnya.
Casey Stoner, total gelar 2 bersama Ducati 1 dan Honda 1. Stoner menjalani debutnya di MotoGP pada 2006 bersama LCR Honda, namun ia menerima tawaran untuk membela Ducati pada 2007. Ajaibnya, ia langsung tampil dominan dan merebut gelar dunia. Sayangnya, Stoner tidak bisa mempertahankan gelar ini pada 3 tahun bertuntun setelahnya. Ia kemudian memilih hengkang ke Repsol Honda pada 2011. Ia pun menjadi juara dunia. Namun pada 2012, Stoner memutuskan pensiun pada akhir musim dalam usia 27 tahun. Sayang banget ya, mungkin dia harus terobos sampai 30 kali ya. Setelah gantung helm, pria Australia ini menjabat sebagai test rider Honda pada 2013 sampai 2015 dan Ducati 2016 sampai 2018. Eddie Lawson, 3 kali bersama Yamaha, 1 kali bersama Honda. Lawson menerima tawaran Yamaha untuk menjalani debut GP500 di tahun 1983. Ia mengakhiri musim debutnya di peringkat keempat. Tetapi di tahun berikutnya ia berhasil menjadi juara dunia. Dan bukan hanya itu, dia berhasil lagi menjadi juara dunia pada 1986 dan juga 88 bersama Yamaha. Namun setelah juara, bukannya stay supaya bisa juara lagi, ia malah pindah ke Honda. Mungkin Honda main belakang, dia deal-dealan, ditawarin cuan nih, Pulusnya pasti gede, makanya dia langsung pindah ke Honda. Setelah pindah ke rivalnya Yamaha, yaitu Honda, tentunya banyak yang nggak suka. Tapi nggak masalah, karena dia berhasil juara lagi. Dan menjadikan dia orang pertama yang berhasil juara dunia berturut bersama pabrikan berbeda. Setelah itu, ada lagi yang memecahkan rekor yang sama, yaitu Valentino Rossi yang menjadi juara dengan pabrikan berbeda juga. Oke guys, lu suka video kayak begini? Kalau suka, komen di bawah, kasih tahu lu suka. Kalau nggak suka, lu juga kasih tahu komen di bawah. Dan selanjutnya kita nih mau diskusi apa lagi, itu tentunya juga lu komen, kita bahas sama-sama. Dan tentunya lu juga support kita dengan subscribe, share, dan juga like. Kalau lu suka helm-helm di belakang gue, bisa langsung datang aja ke Segitiga Helm Lampung, itu tepatnya di depan Uduk Toha. Nyebrang agak belok-belok dikit sih, atau lu bisa cek juga Telkom Bambu Kuning sebelumnya pas mau belok ke Bambu Kuning. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.